Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga kita semua selalu diberikan semangat belajar yang tinggi walaupun masih dalam keadaan belajar dari rumah ya. Nah, sehingga kalian mampu memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Amin. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah tertunda ya. Di bulan Januari kemarin kalian sudah dapat beberapa materi, namun tertunda dikarenakan kalian sedang melaksanakan PKL daring ya. Ya, semoga dari PKL tersebut juga kalian sudah dapat pelajaran atau ya pemahaman tentang kejuruan kalian ya. Nah, untuk hari ini kita masih akan membahas ya dalam bab persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Namun materinya itu materi selanjutnya dari pertemuan sebelumnya ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian capai ya, yaitu adalah menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini dua buah kompetensi dasar yang harus kalian capai ya, harus kalian pahami. Nah, ini mind mapping dari persamaan kuadrat. Nah, ini sudah dibuatkan 5 ya. Ada 5. Yang pertama ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sudah kalian peroleh materinya di awal semester 2 atau di bulan Januari kemarin ya. Yang kedua, menggunakan diskriminan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Juga sudah kalian peroleh materinya. Yang ketiga, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini juga sudah diperoleh oleh kalian ya materinya ya. Nah, yang keempat ini menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi kondisi tertentu. Serta yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, yang keempat dan yang kelima ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Jadi ini langsung digabung. Ya, mengapa digabung? Karena materi kalian di kelas 11 itu sebenarnya masih cukup banyak ya. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dengan menggabung materi keempat dan yang kelima ini ya. Oke. Tetap semangat ya. Oke. Nah, ini sekarang materi yang keempat ini menyusun persamaan kuadrat baru ya. Nah, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jadi ada beberapa cara untuk menyusun persamaan kuadrat baru ya. Jadi tergantung apa yang sudah diketahuinya. Nah, ini yang pertama ini yang diketahui akarnya. Jadi akar-akarnya sudah ada ya, sudah ada atau sudah diketahui di dalam soal. Bagaimana caranya? Nah, jika akar-akar persamaan kuadrat sudah diketahui, ada dua cara yang bisa digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, ini yang pertama menggunakan rumus perkalian faktor ya, dan menyelesaikannya dengan persamaan kuadrat, yaitu yang faktorisasinya ya. Terus yang kedua, ini ya rumusnya untuk menggunakan rumus perkalian faktor ini adalah seperti ini rumusnya ya, yaitu X dikurang X1 dikalikan, nah ini X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya itu yang mana? Yaitu yang X1 dan X2. Jadi kalian hanya tinggal mengganti atau memasukkan nilai akar-akar tersebut ya ke dalam rumus ini, yaitu X1-nya diganti dan X2-nya juga diganti. Untuk X yang depan ini tidak perlu diganti karena ini merupakan variabelnya ya. Oke.
Nah, yang kedua ini menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar yang sudah kalian peroleh materinya di pertemuan sebelumnya ya, sebelum kalian melaksanakan PKL. Itu rumusnya X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 dikalikan X plus X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, ya. Jadi jika akar-akarnya sudah diketahui, bisa langsung kalian nih masukkan X1 tambah X2. Nah, X1-nya berapa, X2-nya berapa tinggal dijumlahkan. Nah, terus ini X1-nya berapa, terus X2-nya berapa tinggal dikalikan saja. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan akar-akarnya belum diketahui, nah bisa kalian pakai rumus yang ini nih. Biar lebih mudah daripada yang ini ya. Ya, nanti ya, itu ada di ya selanjutnya nih kita bahas. Nah, sekarang ini kita bahas untuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya ya. Jadi ada dua cara, boleh menggunakan yang atas cara ini, boleh menggunakan cara yang bawah. Tergantung kalian lebih memahaminya cara yang mana ya. Bebas, oke, pilih salah satu saja, tidak usah menggunakan kedua-duanya nanti dalam mengerjakan soal. Oke, langsung saja biar lebih paham, kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, di sini tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Nah, ini sudah diketahui ya. Akar-akarnya yang pertama min 8 dan 3. Ini untuk yang poin A. Yang B ini akar yang pertama itu 5 dikurang akar 3 dan 5 ditambah akar 3. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk contoh satu ini saya akan menjelaskan langsung kedua caranya ya. Iya, jadi langsung menggunakan dua cara yang tadi. Bisa menggunakan perkalian faktor ya, sama menggunakan rumus dan hasil jumlah, rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, ini yang pertama itu dengan menggunakan rumus perkalian faktor. Nah, tentukan dulu ya terlebih dahulu yang mana akar yang pertamanya X1-nya dan mana X2-nya biar lebih mudah ya. Nah, ini kita misalkan X1 itu sama dengan min 8 dan X2 sama dengan 3 ya. Nah, maka langsung kita tulis rumusnya itu yaitu X dikurang X1 dikalikan X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, berarti X1 yang di sini kita ganti dengan angka min 8 dan X2 yang di sini diganti dengan angka 3. Maka didapatkan X dikurang dalam kurung dikurang 8. Nah, ini kenapa ada kurung lagi? Karena di sini ketemu min sama min ya. Jadi minnya harus ditulis di sini. Karena min 8 ini diperoleh dari nilai X1-nya nih yang telah dimisalkan ya. Kalau yang min ini, pengurangan ini diperoleh dari rumusnya. Nah, dikalikan dalam kurung X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, untuk lebih mudahnya ini kita ubah dulu nih. Ini kan minus ketemu minus nih. Nah, ini bisa berubah ya. Jadi apa? Ya, jadi X plus 8 atau X ditambah 8 ya. Tambah ini hasil dari perkalian min ketemu min atau pengurangan dikalikan dengan pengurangan. Jadi positif atau plus atau ditambahkan ya. Sedangkan yang ini tetap dikalikan X min 3 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana caranya? Nah, tadi harus diselesaikan dengan perkalian faktorisasi ya. Bagaimana cara mengalihkan faktorisasi itu? Yaitu adalah X dikalikan dengan X ya. X dikalikan dengan min 3. Nah, yang kedua 8 dikalikan dengan X, 8 dikalikan dengan min 3 ya. Maka diperoleh hasilnya, nah, X kali X jadi X kuadrat. Nah, ya. Iya, terus yang kedua X dikali min 3 jadi min 3X. Plus 8 dikalikan X jadi plus 8X. Dan plus 8 dikalikan min 3 jadi min 24 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk sampai sini paham ya?
Oke. Nah, selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian harus, di sini kan ada pengurangan, ada pertambahan. Nah, kalian harus mengurangi atau menjumlahkan ya angka-angka yang bisa dikurangi atau dijumlahkan. Lihat di sini x kuadrat bisa nggak dikurangi? Bisa nggak dikurangi x kuadrat dikurang 3x? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini x kuadrat ini dia kan posisinya sebagai variabel ya, variabel x yang ada pangkatnya ya. Sedangkan di sini variabel x-nya itu tidak memiliki pangkat 2, melainkan sini pangkat 1, jadi tidak bisa dikurangi. Jadi berbeda variabelnya ya. Jika berbeda variabel itu tidak bisa dikurangi atau ditambahkan. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi ini harus ditulis lagi nih, dia independen nih sendiri nih. Coba lihat antara min 3x plus 8x bisa nggak diselesaikan? Ya, bisa ya. Di sini x-nya sama-sama berpangkat 1 ya. Iya, oke. Nah, jadi yang bisa kita kerjakan itu adalah angka yang ada di depan variabelnya. Di sini kan min 3 ditambah 8. Berarti sini punya utang 3 dibayar 8. Nah, itu sisanya berapa, oke? Nah, dan min 24. Nah, ini min 24 bisa nggak dikurangi dengan 8x? Tidak bisa. Kenapa? Karena 24-nya ini tidak memiliki variabel x ya. Jadi dia tidak bisa dikurangkan. Maka hasilnya adalah, nah ini karena tidak bisa diselesaikan x kuadrat, ya tinggal ditulis lagi x kuadrat. Nah, yang diselesaikan min 3x ditambah 8x jadi 5x. Nah, min 24 juga tidak bisa diselesaikan. Jadi tetap 24. Maka hasilnya x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang cara kedua yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akarnya. Nah, ini cara 1 dan cara 2 haruslah nilai akhirnya itu sama seperti ini ya. Nah, kalau nggak sama berarti salah. Coba ya, ini sama atau tidak. Nah, tadi angka pertama dimisalkan dulu, x1 nya sama dengan min 8 dan x2 nya sama dengan 3 ya. Nah, maka rumus ini tidak bisa langsung ke boleh langsung ke rumus, tapi biar lebih mudah karena di sini kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, berarti kita jumlahkan dulu akarnya, yaitu x1 ditambah x2. Nah, ya, ini kan jumlah nih. Ya, berarti x1 ditambah x2. Kalau tadi mah langsung ke rumus dimasukkan, nah ini harus dijumlahkan dulu. Jadi x1-nya kan min 8 ditambah 3 yaitu min 5. Ya enggak? Iya, terus x2-nya x2-nya. Nah, hasil kali akarnya adalah x1 kali x2. Nah, ya, x1-nya min 8 dikalikan dengan x2-nya 3. Berarti min 8 kali 3 yaitu min 24. Sampai sini paham ya? Nah, inilah rumus jumlah dan rumus kali akar. Jika akar-akarnya sudah diketahui, begini cara mengerjakannya, oke? Nah, kalau akar-akarnya belum diketahui, kita menggunakan min B per A atau C per A ya, untuk rumus jumlah dan hasil kali akar, oke? Nah, nanti tuh selanjutnya ya, kita bahas sekarang untuk yang ini dulu. Kalau sudah didapatkan rumus jumlahnya nilainya itu min 5 dan rumus hasil kali akarnya yaitu adalah min 24, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikalikan x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, ini kan tidak ada ya, tidak usah diganti-ganti nih, jadi kita tulis lagi yaitu x kuadrat. Nah, yang diganti yang ini x1 tambah x2 jadi min 5 atau negatif 5 ditambah ini x1 kali x2 nya jadi min 24 ya, jadi tinggal dimasukkan saja. Maka hasilnya x kuadrat dari sini dikurang, nah hasil dari x1 tambah x2 itu adalah min 5, berarti min 5x ya. Ini pakai kurung lagi nih karena ada min sama min, ditambah dari sini ya x1 kali x2 itu adalah hasilnya min 24, jadi dalam kurung min 24 sama dengan 0.
Nah, langkah selanjutnya ingat kalau ada yang kayak gini ya, min dalam kurung min lagi nih, berarti kayak tadi dikalikan hasilnya itu plus, berarti jadinya adalah x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0. Nah, ini kenapa jadi min? Karena ini juga bisa dikalikan, plus kali min jadi min. Oke, sama tidak hasilnya? Sama ya, lihat sama. Oke, seperti itu ya. Boleh menggunakan cara satu, boleh menggunakan cara yang kedua. Nah, selanjutnya yang B. Ini bagaimana caranya? Di sini yang B ini berbeda, agak berbeda ya dari yang A. Kalau yang A hanya angkanya satu saja, kalau yang kedua ini ada dua angka dan ada operasinya, yaitu pengurangan dan pertambahan. Oke, selanjutnya ya. Nah, untuk yang kedua ini kita misalkan x1 nya itu adalah 5 dikurang akar 3 dan x2 nya sama dengan 5 ditambah akar 3. Nah, ini biar lebih mudah kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Sebenarnya cara pertama bisa ya, bisa, cuma prosesnya agak panjang. Iya, kalau kalian mau coba silakan ya, kalian dikerjakan di rumah. Sekarang ini kita menggunakan cara yang kedua, jadi kita jumlahkan dulu x1 dan x2 nya, yaitu berarti sama dengan dalam kurung 5 dikurang x3, mohon maaf, 5 dikurang akar 3 ditambah dalam kurung 5 ditambah akar 3. Nah, lihat di sini. Di sini ada proses penjumlahan. Berarti ini bisa kita tulis atau bisa dikeluarkan dari dalam kurung. Berarti ini bisa ditulis 5 dikurang akar 3 ditambah, ini sama aja ya kalau nggak pakai kurung, karena di sininya penghalang atau operasinya ini penjumlahan bukan perkalian ya. Ini bisa ditulis seperti ini, 5 ditambah akar 3. Nah, kalau udah seperti ini, 5 dikurang akar 3 bisa nggak? Tidak bisa ya. Akar itu hanya bisa dikurangi atau dijumlahkan dengan akar lagi. Kalau misalkan dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan asli itu tidak bisa. Nah, jadi yang bisa dikerjakan ini 5 ditambah 5. Nah, tambahnya dari sini ya. Ini min 3 ditambah akar 3. Nah, karena di sini ngutang akar 3, min akar 3 ditambah akar 3 ya. Tadi salah nyebut, maaf. Nah, karena di sini ngutang akar 3, ini bayar lagi dilunasin dengan akar 3, berarti ini habis kan? Habis. Nah, sisa 5 ditambah 5 itu 10. Ingat ya, di sini ada penjumlahan di tengah-tengah dalam kurung. Nah, berbeda lagi caranya jika dikalikan. Nah, ini dikalikan ya. X1 dikalikan X2. Jadi sama dengan 5 dikurang akar 3 ya, dikalikan. Nah, ininya perkalian nih, walaupun tidak ada lambang perkaliannya itu, ini harus dikalikan 5 ditambah akar 3. Jadi jika ada dua kurung ya yang berdekatan dan di tengah-tengahnya tidak ada apa-apa, itu pasti dikalikan. Nah, kalau di sini kan ada nih, ada pembedanya tuh yang membedakan, yaitu plus. Ya, di sini tidak ada ya. Nah, berarti yang ini dikalikan, yang ini ditambahkan secara langsung. Oke. Kalau di sini dikurang, berarti dikurangkan secara langsung. Seperti itu ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Ya, ini menggunakan rumus atau cara perkalian pelangi. Jadi 5 dikalikan 5 yaitu 25. 5 dikalikan plus akar 3, ini kita hapus dulu aja ya, biar kalian tidak pusing. Ya, 5 dikalikan 5 25. 5 dikalikan plus akar 3, jadi yang di sini tulisannya minus dulu ya, nggak apa-apa ya, sama aja. 5 dikalikan plus akar 3 berarti jadi ini nih, plus 5 akar 3. Nah, yang kedua negatif akar 3 dikalikan dengan 5, jadi negatif 5 akar 3. Ingat ya,
bukan jadi negatif 15 karena di sini 5-nya bukan akar. Kalau perkalian bilangan asli dengan akar tinggal disandingkan saja ya. Iya, kalau penjumlahan tidak bisa, tapi kalau perkalian tinggal disandingkan atau didekatkan. Nah, ini lihat nih. Min akar 3 dikalikan dengan positif akar 3. Jadinya kan min kali plus itu jadi min. Nah, ini akar 3 kuadrat. Kenapa dikuadratkan begini? Karena biar nanti hilang akarnya nih, biar lebih mudah cara mengerjakannya ya. Oke, paham ya? Atau bisa kalian jadi akar 9, boleh, sama aja nanti hasilnya. Jadi di sini 25 dikurang 5 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang akar 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah yang ini tidak bisa diselesaikan karena tidak ada temannya. Nah, yang ini dulu nih. Ini sama ya, sama-sama, yang satu negatif, yang satu positif, berarti ini habis. Nah, kalau misalkan dua-duanya positif berarti jadi yang depannya saja yang dijumlahkan. Oke? Iya. Nah, dikurang akar 3 kuadrat. Nah, berarti akarnya hilang karena dikuadratkan ya. Sisa 3. Jadi didapatkan hasilnya 25 dikurang 3, maka hasilnya adalah 22. Oke, paham ya? Oke. Nah, maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang dalam kurung x1 tambah x2. X ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Maka hasilnya x kuadrat dikurang 10x. 10 dari mana? Dari sini nih. Nih, ini ya. Ditambah x1 tambah x1 kali x2 itu adalah 22 sama dengan 0. Maka hasilnya x kuadrat. Wah, ada kesalahan ya. Iya, mohon maaf. Ini karena dicopas belum diganti ya. Jadi ada kesalahan. Di sini harusnya min 10 x ya, ini harus min 10x, ini plus 22 ya, mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit. Oke, jadi seperti itu, paham ya? Oke. Nah, ini yang kedua, ini menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, kalau tadi akar-akarnya sudah diketahui, yang ini berdasarkan persamaan kuadrat lain. Jadi ada persamaan kuadrat nih. Nah, kita cari persamaan kuadrat yang baru dari akar-akar yang persamaan kuadrat diketahuinya ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menyelesaikan atau menentukan persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain, nah, kalian perhatikan contoh berikut. Karena ini tidak ada spesifik ya, materi spesifik. Kita bisa menggunakan yang tadi tuh, cara yang kedua itu, yaitu dengan cara rumus jumlah dan hasil kali akar, tapi agak sedikit perbedaan ya cara mengerjakannya, yaitu bagaimana ya, saksikan contohnya atau perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini yang contoh kedua. Nah, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini nih kuncinya tuh di sini nih. Nah, kita disuruh menyusun persamaan kuadrat yang memiliki akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Bagaimana caranya? Nah, ya. Gimana caranya? Ya, perhatikan ya. Jadi nah, kita tentukan dulu apa yang namanya koefisien dari A, B, dan C yang dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui nih. Ini kan x kuadrat min 8x plus 2 sama dengan 0. Nah, kita tentukan nilai A-nya berapa ya. Nilai B-nya berapa dan nilai C-nya berapa. Nah, ini diambil dari koefisien
Kalau A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu nilai dari konstantanya ya. Nah, jadi diperoleh A-nya itu 1. 1 itu dari mana nih? Dari sini. Di sini tuh ada angka 1, ingat ya. Nih, sini tuh ada angka 1. Jangan lupa ya. Jadi koefisien dari X pangkat 2 itu adalah nilai A-nya, yaitu 1. Kalau di sini 2 berarti 2 tulisnya ya. Yang B itu adalah negatif 8. Nah, ya. Yang C itu adalah 2. Nah, dari sini kita langkah pertama dalam menyelesaikan menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lainnya ya. Nah, langkah kedua gimana? Nah, tadi kan di sini belum diketahui ya akar-akar itu berbentuk seperti apa. Jadi kita bisa memisalkan terlebih dahulu ya. Ya, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0, misalkan X1 dan X2. Ini boleh diganti ya. Boleh pakai A atau B. Tapi ntar terkecoh di sini ya. Jangan pakai A atau B, pakai M atau N terserah. Pakai A1 atau A2 juga boleh, terserah ya. Itu kreativitas kalian masing-masing. Nah, jadi di sini dimisalkan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0 ini adalah X1 dan X2. Nah, maka ini kita pakai rumus jumlah nih. Rumus jumlah akar dari X1 plus X2. Kalau yang tadi kan langsung ya. Kita masukkan nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa. Nah, yang di sini tidak bisa karena kita tidak tahu X1-nya itu berapa dan X2-nya itu berapa. Ya, belum diketahui kan? Ya, maka kita pakai rumus min B per A. Nah, pakai yang ini nih, data yang ini nih yang di atas nih. Ya, ini rumusnya. Jadi X1 plus X2 sama dengan min B per A, ini rumusnya ya, rumus satu kesatuan. Nah, ini sama dengan min B-nya itu berapa tadi? Min 8. A-nya 1, berarti min 8 per 1. Nah, karena sini min-nya 2 kali bisa jadi positif. Nah, ini ya, bukan habis ya, bukan habis, tapi dikalikan jadi positif. Nah, karena ini min kali min jadi positif. Nah, berarti 8 dibagi 1 ya 8. Dan X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya berapa? Itu 2. A-nya itu adalah 1. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar untuk menentukan persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, kita misalkan lagi akar-akar persamaan kuadrat baru. Ya, tadi kan ini kan akar-akar persamaan lainnya nih. Nih, X1 dan X2 itu. Sekarang kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang dicari itu ya. Dengan di sini dimisalkan alfa dan beta. Ya. Nah, sama kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar seperti yang pertama ini nih yang dicari ya. Kalau ini dari akar-akar persamaan kuadrat yang sudah diketahui persamaan kuadratnya, kalau yang ini untuk akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dicari. Itu berarti ya, sebelum kita masuk ke sini, mohon maaf ya, tadi kan sudah ada syarat, nggak ada yang syarat yang sudah diketahui ya. Nih, yang ini ya syaratnya. Nah, syaratnya itu adalah akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Berarti persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar lebih dari 5, bukan lebih dari 5, maksudnya apa ya? 5 lebihnya itu berarti akar dari persamaan kuadrat ini, berarti akar persamaan kuadrat baru itu memiliki 5 lebihnya lah,
5 lebihnya, ya 5 lebihnya itu berarti dijumlahkan dengan angka 5 lah gitu ya. Jadi seperti ini nih. Jadi alfa itu sama dengan X1 tambah 5. Jadi itu maksudnya 5 lebihnya ya. Kalau 5 kurangnya berarti dikurang. X1 dikurang 5 karena di sini 5 lebihnya berarti X1 tambah 5. Atau lebih besar 5, bukan 5 kali. Kalau 5 kali dikalikan ya. Ini kan lebih besar nilainya sebanyak 5 penjumlahan. Ya pokoknya gini ya. Akar-akarnya itu lebih 5 lebihnya itu berarti X1 ditambah 5 dan yang betanya itu adalah X2 ditambah 5. Maksudnya alfa ini dia sama dengan X1 cuma nilainya 5 lebihnya gitu ya. Terus yang beta ini nilainya tuh sama dengan X2 tapi nilainya tuh 5 lebihnya. Jadi alfa sama dengan X1 tambah 5 dan beta sama dengan X2 tambah 5 gitu maksudnya ya. Paham ya? Ya semoga paham lah. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai dari alfa dan betanya, baru kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akarnya ya. Nah, di sini. Nah, tapi di sini bukan pakai min B per A. Ya, tapi langsung kita masukkan nilai apa namanya? Alfanya itu kan tadi sudah diketahui yaitu X1 plus 5 dan nilai betanya juga sudah diketahui yaitu X2 plus 5. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Seperti yang di contoh pertama, cara yang kedua ya. Yang B, contoh yang B. Nah, maka hasilnya dapatkan X1 tambah X2 plus 10 dari mana? Nah, ini kan ada penambahan nih. Berarti kalau ini bukan dikalikan gini ya, bukan X1 kali X2 bukan, tapi ditambahkan. X1 ditambah 5 kan nggak bisa. Ya, berarti X1 kita tambahkan dengan X2. Tetap nggak bisa. Jadi tinggal ditaruh saja X1 tambah X2. Seperti ini ya. Jadi kita kelompokkan. Nah, sedangkan ini 5 tambah 5 yaitu 10. Nah, X1 tambah X2 ini kan sudah diketahui tadi nilainya berapa. Back dulu ya. Nih, X1 tambah X2 itu nilainya 8. Sedangkan X1 ke X2 nilainya adalah 2. Nah, maka selanjutnya kita tadi masukkan. Nah, X1 sama X2 ya. Kita tulis dulu sini biar tidak lupa. X1 tambah X2 itu nilainya 8. Sedangkan X1 kali X2 nilainya adalah tadi berapa? 2 ya. Nah, maka di sini X1 plus X2 itu adalah 8. Jadi 8 tambah 10 yaitu 18. Nah, sekarang yang perkaliannya ya, alfa kali beta. Nah, berarti ini sama dengan sama ya. Alfanya itu kan tadi X1 plus 5, betanya X2 plus 5. Ya, ini baru dikalikan. X1 kali X2 X1 kali plus 5 plus 5 kali X2 plus 5 kali plus 5. Maka hasilnya X1 kali X2. Nah, kenapa kok X1 kali X2 bukan X kuadrat? Tadi X kali X itu X kuadrat. Kok ini X1 kali X2 bukan X1 kuadrat? Nah, di sini. Jadi, di sini X1 dan X2 ini kita anggap nilainya berbeda. Jika nilainya berbeda, maka tidak boleh jadi X1 kuadrat, kecuali kalau di sini nilainya sama. Ya. Jadi kan di sini kita masih awang-awang nih, masih belum tahu ya, masih abu-abu. Nilainya berapa sih X1, nilainya berapa sih X2? Ya, karena kita anggap berbeda, maka jangan dikuadratkan. Akan tetapi kita sandingkan saja ya. Jadi perkalian yaitu X1 kali X2. Nah, maka yang selanjutnya ditambah 5X1. Nah, dari tadi X1 kali 5. Nah, selanjutnya tambah 5X2 sama ya, 5 kali X2 ditambah 25. 5 kali 5.
Seperti itu ya, paham ya? Nah, kalau udah seperti ini gimana? Nah, tadi kan X1 sama X2 udah ada nilainya ya. Nah, nanti tinggal diganti. Nah, yang ini gimana yang ini? Ini kan X1 dan X2 kita anggap berbeda nilainya. Jadi bukan jadinya plus 10 X1 X2, bukan ya. Salah. Nah, karena ini berbeda nilainya, jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa, oke? Caranya gimana? Kita pakai sifat penjumlahan apa yang mana? Apa yang namanya? Distributif ya. Iya, sifat penjumlahan distributif. Nah, jadi yang ini kita tulis lagi X1 kali X2, atau mau langsung ditulis 2 juga nggak apa-apa ya. Nah, ditambah 5. Nah, dikalikan atau dalam kurung X1 plus X2. Kok bisa begini? Nah, ini sifat distributif ya. Kan ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ini sifat distributif. Ya, di sini kan 5X1 ditambah 5X2. Ini kan artinya 5 kali X1 ya, ditambah 5 kali X2. Nah, di variabelnya angkanya sama-sama 5. Jadi ini bisa kita tulis satu kali saja. Ya, jadi tulis 5 saja. Sedangkan X1 dan X2 ini kita kelompokkan di dalam kurung. Nah, ya. Jadi 5 dikalikan dalam kurung X1 tambah X2. Seperti itu ya. Paham nggak? Ya, semoga paham ya. Nah, ini ditambah 25. Oke? Iya. Nah, sekarang kita ganti X1 kali X2 dan X1 tambah X2 nya ya. Jadi X1 kali X2 itu nilainya 2 ditambah 5 dikali 8. 8 itu nilai dari X1 tambah X2 ditambah 25. Jadi hasilnya 2 ditambah 40 ditambah 25 sama dengan 67. Oke? Nah, sampai sini belum ya, karena kita diminta menyusun persamaan kuadrat bar. Nah, kita pakai rumus yang tadi, rumus untuk menyusun persamaan kuadrat baru dengan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu X kuadrat dikurang alfa ditambah beta. Nah, yang tadi mau pakainya X1 plus X2 ya, karena di sini tadi kita pakai alfa plus beta, yang X1 X2 itu sudah digunakan di persamaan kuadrat yang sudah diketahui tadi ya. Jadi ini pakai alfa, nggak apa-apa, sama aja ya. X kuadrat dikurang dalam kurung alfa tambah beta kalikan X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Maka didapatkan X kuadrat dikurang alfa tambah betanya 18 nih yang ini ya, X ditambah alfa kali betanya 67. Nah, maka X kuadrat dikurang 18X ditambah 67 sama dengan 0. Begitu caranya ya. Ya, memang agak sedikit rumit ya, tapi kalau kalian latihan terus mengikuti polanya, insya Allah kalian paham dengan sendirinya ya. Ini memang agak butuh sedikit kesabaran dalam memahaminya serta latihan yang rutin. Oke? Nah, ini yang contoh ketiga ya, biar kalian lebih paham. Nah, di sini jika P dan Q, nah ini sudah diketahui ya, akarnya itu berbentuk P dan Q. Bukan Q1, bukan X1 dan X2 lagi, diganti ya. Jadi nggak apa-apa. Biar kalian tidak kaget kok ini P dan Q, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi sudah diketahui nih, X2 plus X min 2 sama dengan 0, dia memiliki akar-akar P dan Q. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Nah, ini sudah diketahui nih. Nilai dari akar-akarnya itu 3P plus Q dan 3Q plus
Oh salah, mohon maaf ya. Nilai-nilai akar persamaan kuadrat barunya itu adalah 3P plus 1 dan 3Q plus 1. Nah, bagaimana caranya? Ini sama seperti cara contoh yang kedua. Sama ya, sama persis walaupun bentuk pertanyaannya berbeda. Ini malah lebih mudah ya. Kalau tadi kan kita harus menentukan memecahkan soalnya dulu. Kalau ini sudah diketahui nih, udah runtun ya, jadi tidak perlu ada yang soal tersiratnya gitu loh ya, petunjuk tersiratnya ini tidak ada yang di sini. Nah, tadi langkah pertama kita cari nilai A, B, dan C-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan 1, B-nya juga 1, dan C-nya min 2 nih. Dari sini satunya ingat ya. Ini X juga dia memiliki nilai B atau koefisien yaitu 1. Ini juga 1. Nah, oke. Nilai A itu dia koefisien dari X pangkat 2 yaitu 1. B koefisien dari X yaitu juga 1. Ini C konstantanya yaitu min 2. Nah, dari sini kita tentukan rumus jumlah dan hasil kali akar dari persamaan yang sudah ada nih, yang X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, maka tadi kan akarnya itu adalah P dan Q. Nah, di sini jadi P tambah Q sama dengan min B per A sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1 ya. Dan P kali Q-nya atau PQ juga nggak apa-apa ya, nggak usah ada titik juga nggak apa-apa, sama aja. PQ-nya sama dengan C per A, C-nya min 2 dibagi dengan A-nya 1, yaitu hasilnya min 2. Nah, ini sudah didapatkan rumus jumlah dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya itu adalah alfa dan beta lagi, karena belum diketahui nih akar-akar persamaan kuadrat barunya ya. Ini belum diketahui. Ini hanya untuk persamaan kuadrat yang sudah diketahui nih, P dan Q itu. Di sini kita misalkan alfa dan beta. Nah, maka alfanya itu yang mana? Ini alfanya ya. Ini untukkan alfa, ini untuk beta. Jadi alfanya sama dengan 3P plus 1 dan betanya 3Q plus 1. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar ya. Nah, berarti di sini alfa plus beta sama dengan 3P plus 1 ditambah 3Q plus 1. Ini sama ya, seperti contoh yang kedua. Ini sama dengan 3. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya. 3 dikalikan dalam kurung P plus Q ditambah 2. 2-nya didapatkan dari 1 tambah 1. Nah, untuk yang ini itu perolehnya dari mana? Lihat. Ini 3P. Nah, jadi kalau misalkan ada variabel yang di depannya ada angkanya, itu bisa seperti ini ya, pakai rumus distributif. Ini kan tadinya hasilnya itu adalah ini hasilnya itu adalah 3P ditambah 3Q. Nah, gini kan hasilnya tadi ya. Ini dilangsungin ya. Nah, 3P tambah 3Q ini bisa diubah bentuknya atau menggunakan sifat distributif, maka hasilnya bisa berubah seperti ini. Sama seperti yang tadi ada di contoh yang kedua. Oke. Jadi 3 dalam kurung P tambah Q ditambah 2. Nah, maka P tambah Q tadi adalah min 1 ya. Jadi 3 dikalikan min 1 tambah 2. Hasilnya adalah min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Seperti itu, oke. Nah, untuk yang kedua kita dikalikan, yaitu alfa dikali dengan beta sama dengan 3P ditambah 1 dikalikan 3Q ditambah 1. Sama ya.
pakai perkalian seperti ini, 3P kali 3Q, 3P kali 1, 1 kali 3Q, 1 kali 1, hasilnya 9PQ ditambah 3P ditambah 3Q ditambah 1. Nah, ini 3P tambah 3Q ini kan sama seperti ini ya. Nah, ini harus menggunakan rumus atau kita ubah menggunakan sifat distributif. Jadi 9PQ ditambah 3 dalam kurung P ditambah Q ditambah 1 ya. Sama kan seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini nih, yang tadi nih harusnya yang ini ya, tapi dilangsungkan. Tidak apa-apa ya, biar kalian paham juga. Maka langsung kita ganti PQ dan P tambah Q nya ya. Jadi 9 dikalikan PQ nya itu nilainya adalah min 2 tadi, ditambah 3 dikalikan min 1 ditambah 1, hasilnya min 18 ditambah min 3 ditambah 1, yaitu min 20. Jika sudah didapatkan alfa tambah beta dan alfa kali beta, kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat baru, yaitu x kuadrat dikurang alfa tambah beta kalikan dengan x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi hasilnya x kuadrat dikurang negatif 1x ditambah negatif 20 sama dengan 0. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah x min kali min jadi tambah ya. Ini satunya boleh ditulis boleh enggak, jadi tinggal x saja boleh ya, dikurang 20 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari aplikasi dari persamaan kuadrat ya. Aplikasi itu berarti penerapan ya, aplikasi itu penerapan rumus persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maaf ya, agak lama nih, haus soalnya. Nah, ini aplikasi persamaan kuadrat. Nah, biasanya kalau aplikasi persamaan kuadrat ini, dia soalnya itu berbentuk soal cerita. Langkahnya kalian harus memahami maksud dari soal cerita tersebut. Kalian harus bisa memodifikasi soal cerita tersebut menjadi bentuk bentuk matematika ya. Ya, bisa itu bentuk persamaan atau yang lainnya ya. Pokoknya membentuk model matematikanya. Jadi harus bisa. Sama seperti program linear ya. Kalian sudah kan dapat program linear di kelas 11 semester pertama, iya ya, sudah ya. Nah, itu. Jadi harus membuat model matematikanya agar lebih mudah mengerjakannya. Nah, ini ya, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan. Langkah pertama yang harus dilakukan dengan membuat kalimat matematika atau soal cerita tersebut dari permasalahan persamaan tersebut. Nah, jadi kalimat matematika ini model matematika ya. Iya, bisa dalam bentuk persamaan atau lainnya, tergantung dari soalnya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Nah, ini contoh yang keempat ya. Nah, di sini ada Pak Ali memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nah, ini nih. Jadi, Pak Ali memiliki sebidang tanah. Bentuknya itu persegi panjang. Ingat, persegi panjang nih kuncinya. Yang pertama, dengan ukuran panjang 20x plus 5. Nah, plus 50 ya. 20x plus 50 atau ditambah 50. Nah, ini ukuran panjangnya. Nah, ini nih yang harus kalian ubah atau kalian modelkan menjadi bahasa matematika.
dan lebar 4 meter. Nah, luas tanah Pak Ali 4 kali. Nah, ini nih luas tanah Pak Ali 4 kali luas tanah Ibu Selfie. Nah, Ibu Selfie ini dia juga memiliki sebidang tanah, tapi bentuknya itu persegi. Beda ya. Persegi dengan persegi panjang itu beda. Kalau persegi panjang itu begini, sisinya yang sama cuma 2 ya. Ini sisi panjangnya sama 2, sisi yang lainnya juga samanya 2. Kalau persegi itu kotak. Jadi gini lah kurang lebih ya. Panjang 4 sisinya itu sama semua dengan ukuran. Nah, ini ukurannya 4x plus 10 meter. Nah, tentukan luas tanah Pak Ali dan Ibu Selfie. Jadi Pak Ali ini punya tanahnya berapa luasnya, sedangkan Ibu Selfie itu juga berapa. Seperti itu ya, paham ya? Nah, Pak Ali memiliki bentuk tanah yang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya 20x tambah 50 meter dan lebarnya 4x meter. Nah, sedangkan Bu Selfie ini memiliki tanah yang berbentuk persegi. Ukurannya itu 4x plus 10 meter. Nah, kenapa ditulisnya 4? Hanya ukurannya itu hanya 4x plus 10 meter karena bentuk persegi itu berarti sisinya itu semuanya sama panjangnya gitu loh. Oke? Iya. Di sini juga ada syarat. Luas tanah Pak Ali ini harus 4 kali luas tanah Ibu Selfie. Berarti kaya banget nih Pak Ali ini ya. Nah, pertanyaannya tentukan luas tanah Pak Ali dan Ibu Selfie ya. Berapa masing-masing nih? Caranya gimana? Ya, kita modelkan dengan model matematika ya. Nah, ditulis dulu nih yang penting-pentingnya. Diketahui Pak Ali memiliki tanah dengan panjang 20x 20x plus 50 meter dan lebar 4x meter. Nah, ini syarat yang kedua nih, luas tanah Pak Ali itu harus 4 kali dari luas tanah Ibu Selfie. Yang ketiga, tanah Bu Selfie. Nah, Bu Selfie juga memiliki tanah yang berbentuk persegi dengan ukuran 4x plus 10 meter ya. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan luas tanah Pak Ali dan Ibu Selfie. Nah, gambarkan dulu ya. Nah, ini nih, ini permisalan dari, atau misalkan bentuk tanah yang dimiliki oleh Pak Ali ya. Nah, ini Pak Ali, kita tulis namanya dulu. Nah, ya, ini Pak Ali. Aduh, mohon maaf ya jelek ya, karena ini tidak ada ini manual ya. Ini Pak Ali ya. Ini panjangnya 20x plus 50, ini lebarnya 4x. Nah, berarti luas tanah Pak Ali. Nah, ingat, untuk mencari luas berarti kita menggunakan rumus sesuai dengan bentuk tanah Pak Ali. Nah, Pak Ali ini kan tanahnya berbentuk persegi panjang, berarti rumus dari luas persegi panjang adalah P kali L. Betul, P kali L. Jadi LA, maksudnya LA ini luas tanah Pak Ali ya. A-nya itu dari sini nih, Ali, atau dari sini, yaitu sama dengan P kali L. Kenapa P kali L? Karena berbentuk persegi panjang. Itu kuncinya ya. Maka jadinya didapatkan panjangnya 20x plus 50 dikalikan lebar 4x. Nah, ini kan tidak bisa dijumlahkan nih ya, jadi ini kita kalikan aja langsung ya. Harusnya dikerjakan dalam kurung dulu, karena tidak bisa dijumlahkan maka kita kalikan saja langsung dengan 4x. Maka didapatkan 20x dikali 4x yaitu adalah 80x kuadrat. Ingat, x kali x kuadrat jadinya 20 kali 4 80 ditambah 50 kali 4x jadi 200x. 50 kali 4 200, x nya karena cuma ada satu tulis lagi. Nah, jadi luas tanah Pak Ali itu memiliki persamaan 80x kuadrat plus 200x. Nah, yang kedua ini luas tanah Ibu Selfie. Ini luas tanah
Bu Selfie. Nah ya, tadi luas tanah Bu Selfie itu berbentuk, atau tanahnya Bu Selfie ini berbentuk persegi. Jadi kalau persegi itu sisinya panjangnya sama semua. Ya, ukuran panjang dari sisinya itu adalah 4x plus 10. Nah, berarti di sini juga 4x plus 10 ya. Di sini nih, ini 4x plus 10. Yang ini juga sama, 4x plus 10, ini juga 4x plus 10. Sama semua. Nah, maka untuk mencari luas tanahnya Bu Selfie itu menggunakan rumus LS. Ini luas tanah Bu Selfie ya. Sisi kali sisi. Ya, ingat lagi nih pelajaran SD ini ya. Awas aja kalian lupa ya. Balik lagi ke SD kalau kalian lupa. Luas tanah Bu Selfie itu dengan rumus sisi kali sisi. Nah, sisinya itu berapa? Yaitu 4x tambah 10 dikali 4x tambah 10, karena sama ya. Panjangnya itu sama, ukurannya itu sama. Nah, ini berarti kita kalikannya berarti dari sini. Ini 4x kali 4x. Ya, 4x kali 10. 10 kali 4x, 10 kali 10 ya. Jadi dapat, wah langsung nih. Nah, 4x kali 4x 16x kuadrat. Nah, ditambah 4x kali 10 tambah 40x ditambah 10 kali 4x yaitu 40x ditambah 10 kali 10 itu 100. Nah, yang bisa dikerjakan yang ini ya. Iya, ini sama seperti yang contoh sebelumnya kalau udah sampai sini ya. Berarti di sini 16x kuadrat ditambah 80x ditambah 100. Oke? Nah, setelah itu bagaimana caranya? Nah, tadi kan ada syarat. Syarat yang kedua itu yaitu luas tanah Pali itu harus 4 kali dari luas tanah Bu Selfie. Nah, ini syaratnya ya. Maka LA itu luas tanah Pali sama dengan 4 LS. Ini bahasa matematikanya atau kalimat matematikanya ya. Kalau bahasa Indonesia seperti ini terlalu panjang, kita bikin sederhana pakai bahasa matematika. Jadi berapa? LA nya itu berapa? Yang ini LA nya nih, LS nya yang ini. Berarti jadi tinggal ditulis lagi aja 80x pangkat 2 ditambah 200x. Dari sini ya, mohon maaf nih, seret. LS nya itu adalah 16x pangkat 2 ditambah 80x ditambah 100. Nah ya, ini karena dikalikan nih 4 kali. Nah, maka didapatkan 80x pangkat 2 ditambah 200x sama dengan 4 kali 16x pangkat 2 itu 64x pangkat 2 ditambah 320x itu didapat dari 4 kali 80x ditambah 400 didapat dari 4 kali 100. Maka, nah ini semuanya kita taruh di ruas kiri, berarti sebelah sini. Ruas kiri sama dengan, ini kan sama dengan nih, berarti semuanya ditaruh di sebelah kiri. Nah, jadi sama dengan yang di sebelah paling kanan. Nah, ruas paling kanannya 0 karena dipindahin semua nih. Ini pindah semuanya ke sebelah ruas kiri ya. Nah, maka yang 64x pangkat 2 kan positif tadinya nih, jadi negatif. 320 kan positif nih, jadi negatif. 400 juga positif, jadi negatif. Sedangkan ini 80x pangkat 2 tetap nih positif, ini juga positif. Plus 200x juga sama-sama positif. Nah, ini kenapa bisa langsung seperti ini? Biar lebih mudah diselesaikan. Jadi kalian harus tulis dengan bersebelahan yang memiliki variabel yang sama. Nah, ini kan 80x pangkat 2 sama dengan 64x pangkat 2, jadi ditulis 80x pangkat 2 dikurang 64x pangkat 2. Nah, ini plus 200x. Ya, ini kan sama variabelnya dengan 320x. Jadi 320x nya itu ditulis berdekatan dengan 200x, tapi jadi pengurangan ya, atau negatif nih karena pindah ruas. Nah,
Sedangkan ini 400 karena dia tidak memiliki variabel, berarti sendiri saja dia. Ya, jomblo dia. B kurang 400 sama dengan 0. Selesaikan yang ini dengan ini, yang 200x dengan 320x, maka didapatkan 16x pangkat 2 dikurang 120x dikurang 400 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari nilai x-nya berarti ya. Biar kita tahu berapakah luas tanah Pali dan luas tanah Bu Selvi. Ini biar lebih mudah, kita bagi dengan angka 8. Ya enggak? Iya ya. Ini dibagi dengan angka 8. 16x pangkat 2 dibagi 8, 2x pangkat 2. Negatif 120x dibagi 8, negatif 15x. Negatif 400 dibagi 8, negatif 50. Nah, 0 dibagi 8 ya 0. Nah, kalau udah seperti ini, cari ya faktornya, pemfaktorannya ya. Cari. Kalian sudah dapatkan materinya, cara membuat pemfaktoran atau memfaktorkan persamaan kuadrat. Ini kan persamaan kuadrat ya, kalian ubah menjadi pemfaktorannya, yaitu dari sini 2x plus 5 dikalikan x dikurang 10 sama dengan 0 ya. Nah, ini materinya sudah dikasih ya, cara mengubah dari persamaan kuadrat menjadi pemfaktoran ya. Kalian pelajari lagi ya, kalau dibahas di sini kelamaan waktunya, ini juga sudah sangat lama. Nah, dari hasil ini kita dapatkan nilai x-nya. Yang pertama 2x plus 5 sama dengan 0 ya, ini plus 5 nya pindah menjadi negatif 5, jadi 2x sama dengan negatif 5. Jadi nilai x yang pertama adalah negatif 5/2, atau x min 10 dari sini ya, sama dengan 0. Jadi nilai x nya sama dengan 0. Nah, yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang ini, bukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena luas itu nggak mungkin nilainya negatif ya enggak? Iya ya, nggak mungkin negatif nih, pasti selalu positif. Oke. Nah, dari uraian di atas diperoleh luas tanah Pali LA sama dengan 80x pangkat 2. Nah, tadi kan rumusnya ini ya, luas tanah Pali itu rumusnya LA sama dengan 80x pangkat 2 plus 200x. Tadi x nya itu sama dengan 10 yang kita ambil ya. Maka jadinya 80, x nya diganti 10, pangkat 2 ditambah 200 dikali 10, jadi hasilnya 80 kali 100 ditambah 2000, jadi hasilnya 8000 ditambah 2000, jadi hasilnya 10.000 meter persegi. Nah, luas tanah Pali itu 10.000 meter persegi. Luas tanah Bu Selvi itu tadi persamaannya LS sama dengan 16x pangkat 2 ditambah 80x ditambah 10. X nya sama ya, nilainya 10, maka 16 kali 10 pangkat 2 ditambah 80 kali 10 ditambah 100, hasilnya 16 kali 100 ditambah 800 tambah 100, hasilnya 1600 ditambah 900 dari 800 ditambah 100 ya, hasilnya 2500 meter persegi. Nah, itulah luas tanah Pali dan luas tanah Bu Selvi. Seperti itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Mantap. Nah, sudah sampai di asah kemampuan, berarti sudah selesai materi dari persamaan kuadrat hari ini ya. Nah, untuk lebih agar lebih kalian memahami materi ini, silakan kalian bisa kerjakan atau melatih kemampuan kalian, yang mengasah kemampuan kalian dengan mengerjakan 3 buah soal
berikut ini ya. Silakan diselesaikan. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing. Ya, sampai di sini perjumpaan atau pertemuan kita ya dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, sering keserimpet atau salah ucap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.